Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Sumarni, NPM 6 digit terakhir 128, kelas B. Di sini saya akan menjelaskan egg grading. Nah, egg grading itu sendiri merupakan penilaian pada telur, baik telur yang utuh atau yang sebelum dipecahkan maupun yang sudah dipecahkan. Nah, fungsi egg grading ini adalah untuk menentukan kualitas telur itu termasuk grade mana. Nah, jadi egg grading ini terdapat dua penilaian. Yang pertama adalah penilaian secara eksterior dan interior. Nah, di sini ada penilaian kualitas eksterior telur, merupakan penilaian luar telur. Di sini ada berat telur, ada bentuk telur itu sendiri, tekstur, kebersihan, dan keutuhan. Yang pertama adalah berat telur. Berat telur ini biasanya ditimbang menggunakan satuan gram. Berat telur yang ideal adalah 60-62 gram. Terus ada bentuk telur. Bentuk telur itu biasanya dihitung menggunakan shape index atau SI. Nah, shape index ini digunakan untuk menghitung bentuk telur dengan rumus ini. Nah, jadi cara menghitungnya itu dengan menggunakan angka sorong, dengan nanti dihitung lebar dan panjangnya, kemudian dimasukkan ke rumusnya, yaitu lebar dibagi panjang dikali 100. Nah, itu merupakan hasil SI atau bentuk telur atau shape index-nya. Shape index yang baik untuk telur itu sendiri adalah 74. Nah, kemudian ada tekstur telur. Tekstur telur ini diamati, diraba seluruh permukaan telurnya, apakah halus, apakah kasar, apakah ada bintil-bintil hitam, bintil-bintil atau bagaimana. Nah, yang baik itu adalah yang halus ya. Kemudian ada kebersihan itu juga dilihat atau bisa juga diraba, tapi lebih dilihat sih. Nah, di sini dilihat apakah kerabang telurnya terdapat kotoran ayam yang masih menempel ataukah sudah bersih. Nah, kebersihan ini diutamakan ya karena menentukan sekali kualitas. Kemudian ada keutuhan. Nah, keutuhan itu dilihat apakah telurnya pecah atau ada retak-retak atau masih bagus gitu, seperti itu. Nah, ada penilaian kualitas interior telur. Penilaian ini dibagi menjadi dua, yaitu penilaian ketika telur setelah dipecahkan dan sebelum dipecahkan. Telur sebelum dipecahkan ada dua penilaian, yaitu penilaian rongga udara dan bayangan yolk. Nah, biasanya menggunakan cara candling. Cara candling ini adalah merupakan salah satu cara untuk melihat kualitas telur seperti kondisi kulit telur, rongga telur, dan pergeseran kuning telur. Candling ini merupakan peneropongan dengan menggunakan alat yang seperti gambar di sini yang diberi nama candler. Nah, ini alatnya ya. Jadi diberi seperti lampu yang sangat terang. Nah, yang kedua adalah kondisi atau penilaian setelah dipecahkan. Yang pertama adalah ada kondisi albumen. Nah, kondisi albumen ini biasanya dihitung menggunakan high unit atau HI dengan rumus 10 log dikali H itu tinggi albumennya ditambah 7,57 dikurangi 1,7 dikali berat albumennya, kemudian dipangkatkan 0,37. Nah, high unit ini adalah
kualitas albumen yang diukur berdasarkan tinggi albumen dan berat telur. Digunakan untuk menentukan kualitas telur yang menyatakan hubungan antara berat telur dengan tinggi albumennya itu sendiri. Kemudian ada kebersihan yolk. Nah, kebersihan yolk ini diamati satu-satu, dipisahkan antara kuning telur dan albumennya, dipisahkan, dilihat apakah ada kotor atau seperti bercak darah atau sebagainya. Nah, balik ke sini lagi. Jadi ada rongga udara kan di sini. Rongga udara ini cara mengukurnya dengan official per cell cage. Nah, untuk kebersihan telur itu bisa diukur dengan menggunakan parameter ternoda. Pengamatan tambahan. Pengamatan tambahan ini meliputi 4 hal. Yang pertama, tebal kerabang, bobot bagian-bagian telur, indeks yolk, dan yang terakhir adalah indeks albumen. Untuk tebal kerabang bisa diukur menggunakan mikrometer sekrup. Nih, dapat dilihat bagaimana cara mengukurnya. Kemudian ada bobot bagian-bagian telur. Nah, bobot bagian-bagian telur ini ditimbang satu-satu. Yang pertama adalah dipisahkan antara yolk dan albumennya. Kemudian ditimbang satu-satu. Jika kesulitan untuk menimbang albumen, maka yolk. Kemudian ada bagian-bagian telur. Nah, bagian-bagian telur itu ditimbang satu persatu, baik yolk telurnya dan albumennya. Apabila kesulitan untuk menghitung albumen, bisa dengan cara begini. Jadi ditimbang telur yang sudah dipecahkan tanpa kerabang, kemudian ditimbang juga dipisahkan albumen dan yolknya, kemudian ditimbang yolknya. Setelah mendapatkan hasil tersebut, maka berat albumen sama dengan berat telur dikurangi berat yolk. Seperti itu. Kemudian ada indeks yolk. Indeks yolk itu untuk mengukur seberapa besar kualitas yolk itu sendiri. Dengan cara ini ada rumusnya. Y itu adalah indeks yolk. Kemudian H itu adalah tinggi dari yolk itu sendiri. Kemudian W itu merupakan diameter yolknya. Nah, untuk indeks albumen ada juga rumusnya, yaitu dengan tinggi dari albumennya, kemudian AV-nya itu adalah lebar dari putih telurnya. Nah, untuk indeks yolk dan indeks albumen ini biasanya digunakan alat jangka sorong untuk baik. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya mengenai egg reading. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kekurangan dalam penyampaian materi. Mungkin begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.